Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Anissa Luciana dengan NIM 3333230066 dari kelompok 12 tutorial statistika 2. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan statistika dengan software RStudio dan Minitab. Baik, sebelum kita menyelesaikan permasalahannya menggunakan software RStudio dan Minitab, biarkan saya membacakan persoalannya terlebih dahulu, yaitu yang pertama, seorang manajer produksi ingin mengetahui rata-rata waktu produksi untuk merakit sebuah produk baru. Ia mengambil sampel acak dari 15 kali percobaan produksi dan mendapatkan rata-rata waktu 35 menit dengan simpangan baku 4,5 menit. Asumsikan data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Hitung interval kepercayaan 99% untuk rata-rata waktu produksi produk tersebut. Jadi dapat kita ketahui kalau di sini tuh kita punya 15 kali sampel acak, ya. Lalu ada 35 menit untuk rata-ratanya dan dengan simpangan baku 4,5 menit. Lalu kita punya selang kepercayaan atau interval kepercayaan adalah 99%. Nah, yang kedua adalah sebuah penelitian ingin mengetahui perbedaan proporsi antara laki-laki dan perempuan menggunakan media sosial untuk berbelanja online. Dari hasil survei, 400 laki-laki disurvei dan 280 menggunakan media sosial untuk berbelanja. Sedangkan 350 perempuan disurvei dan 210 orang menggunakan media sosial untuk berbelanja. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk selisih proporsi laki-laki dan perempuan yang menggunakan media sosial untuk berbelanja online. Nah, di sini dapat kita ketahui kalau misalkan ada 400 laki-laki dan 280 orangnya berbelanja online, lalu ada 350 orang dan 210-nya berbelanja online. Nah, untuk selang kepercayaannya ada 95%. Untuk nomor 3 adalah sebuah perusahaan farmasi ingin mengetahui variasi berat kapsul obat yang diproduksi. Mereka mengambil sampel acak sebanyak 15 kapsul dan hasil pengukuran menunjukkan simpangan baku sampel sebesar 0,5 gram dengan asumsi berat kapsul berdistribusi normal. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk variasi dan simpangan baku berat kapsul tersebut. Nah, di sini dapat kita ketahui kalau misalkan kita punya 15 kapsul atau 15 sampel kapsul, lalu ada simpangan bakunya 0,5 gram dengan selang kepercayaannya itu 95%. Nah, oke, selanjutnya adalah kita akan mengerjakannya menggunakan software yang pertama, yaitu RStudio. Baik, software pertama yang kita gunakan adalah RStudio. Nah, di sini kita akan masukkan soal pertama. Nah, kita akan masukkan sintaksnya. Nah, kita juga bisa tahu dari soalnya di sini kalau misalkan rata-rata sampelnya itu 35. Nah, untuk uh, simpangan bakunya itu 4,5. Lalu untuk ukuran sampelnya itu 15 dan alfanya itu 0,01. Nah, di sini jadi kita akan masukkan ya di sini 35. Lalu di sini 4,5. Lalu di sini 15. Lalu di sini 0,01. Lalu akan kita run. Selanjutnya kita akan masukkan derajat kebebasan sama nilai J kritisnya ya untuk sintaksnya. Nah, ini untuk sintaksnya akan kita run juga. Nah, di sini kita ketahui kalau misalkan kritisnya itu 2,976843. Kita akan memasukkan sintaks kembali untuk sintaks standar error dan batas atas dan batas bawah selang kepercayaan. Lalu kita run kembali. Nah, selanjutnya itu kita akan masukkan selang kepercayaannya. Nah, di sini selang kepercayaannya kan 99, jadi kita masukkan 99. Nah, dapat kita ketahui kalau misalkan nilainya itu 31,54122 dan 38,545878. Kita akan mencari yaitu untuk laki-laki dulu yang pertama. Sampel laki-lakinya itu ada 400. Lalu untuk yang berbelanja itu laki-lakinya ada 240. Selanjutnya kita akan masukkan yang perempuannya, oke. Kan perempuannya itu ada 350. Lalu yang berbelanja itu 210. Nah, di sini bisa kita run, oke. Untuk untuk alfanya itu 0,05. Nah, di sini bisa kita run. Kita akan mencari selisih sama standar errornya, oke. Nah, di sini kan kita
kalau mencari selisih pasti dikurangi, makanya di sini ada P1 dikurangi P2. Nah, setelah itu akan kita run saja. Sama seperti sebelumnya, kita akan masukkan batas atas, batas bawah, sama kritisnya, oke. Nah, di sini untuk alfanya itu kita ketahui itu 0,025 ya. Setelah kita masukkan semua sintaks, saatnya kita cetak hasilnya, oke. Nah, tapi di sini kita harus isi selang kepercayaannya itu yaitu 95%. Nah, akan kita run. Nah, dapat kita ketahui kalau selisihnya itu adalah minus 0,0657 sekian dan 0,0657 sekian. Nah, selanjutnya kita akan ke soal nomor 3. Jadi kita tandai dulu seperti tadi. Nah, kita masukkan sintaksnya, oke. Ini dapat kita ketahui kalau sintaksnya itu yang pertama untuk sampelnya 15, untuk simpangan bakunya 0,5, lalu untuk variasi sampelnya itu S underscore 2 3 pangkat 2. Lalu di sini untuk tingkat signifikannya itu 0,05, dan untuk derajat kebebasannya itu yaitu masukkan nilai C square dan nilai setara kebebasannya, nilai variansinya, maaf. Nah, di sini bisa, udah kan kita run sebelumnya, kita run dulu aja untuk yang sampai variansinya. Jadi kita akan hitung selang kepercayaan sama cetak hasil. Nah, di sini kan kita punya selang kepercayaan itu 95%. Jadi setelah itu bisa kita run dari hitung interval kepercayaan, oke. Nah, diketahui misalkan untuk selang kepercayaan 95% untuk variansi yang lower dan upper itu 0,1340 sekian dan 0,6218 sekian, sama kalau misalkan dia lower upper juga yang satunya yaitu 0,3660 sekian dan 0,7885 sekian. Oke, selanjutnya itu kita ke software yang kedua yaitu Minitab. Nah, Minitab ini kita akan mengerjakan sama seperti RStudio untuk soalnya ya. Jadi di sini kita cuma beda softwarenya. Untuk yang pertama nih, kita akan cari di sini statistika, lalu pilih basic statis, lalu kita pilih satu sampel T karena kita kan pakai yang kecil kan sekarang. Di sini untuk base itu 15, lalu mainnya 35, lalu standard deviationnya itu 4,5. Lalu di sini kan ada option. Dan di sini kan kita selang kepercayaan kita tuh 99% kan. Di sini kita masukkan 99. Nah, maka hasilnya itu 31,54 untuk yang pertama. Nah, baik, selanjutnya kita akan ke soal nomor 2. Di sini kita balik lagi statistika basic station, tapi di sini kita ke dua proportion karena kan kita mau cari selisih antara dua proporsi yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, di sini kita akan summarize datanya. Nah, di sini kita masukkan 220 dan 210. Ini yang dari yang berbelanja online terus 400 dan 350. Di sini kan kita punya selang kepercayaan 90%. Di sini kita taruh 95, jadi kita tinggal oke dan klik oke. Maka dapat kita lihat di sini untuk hasilnya itu untuk sampel 1 tuh kayak 0,7000, sampel 2 itu 0,600, dan difference untuk 95% itu 0,0318 sekian dan 0,1681 sekian. Nah, untuk V value nya itu 0,04 untuk dua-duanya. Jadi kita akan soal ke nomor 3. Di sini start lagi basic statis dan one variance. Nah, di sini yang pertama kita cari adalah sampel standard deviation. Nah, lalu kita akan masukkan sampel size-nya yaitu 15 dan sampel standard deviation itu 0,5. Di sini kan option. Nah, optionnya di sini 95 dan oke. Nah, dapat kita ketahui kalau misalkan hasilnya ada 0,366 dan 0,789. Tapi di sini kita akan mencari dua kali. Kita statis, one variance lagi,
Nah, tapi di sini kita carinya yang sample variance. Nah, sample size-nya kan 15. Berarti di sini sample variance-nya itu 0,25. Lalu option, di sini 95, oke. Oke. Maka hasilnya adalah 0,134 dan 0,622. Penjelasan saya cara menyelesaikan permasalahan statistika dengan software RStudio dan Minitab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.